Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita bisa beribadah hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita beribadah bersama Persekutuan Jalan Lurus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan jiwa yang bersorak-sorai. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Bersama-sama kita mengucapkan doa Hapatkah atau doa pembukaan. Besem elah harahamim, tehilal Elohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecho Adonai Echara El Adonai Edhanan, Neheni beora misor, Alechut bederhu eleyare ito, Lahalak beesarisa wela sago. Demikianlah artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Shalom jemaat diaspora dan juga sahabat diaspora dimanapun Anda berada yang saat ini masih berada di rumah Anda masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah Persekutuan Jalan Lurus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, amin. Mari bawa hadirat Tuhan ke dalam hati kita, ke rumah kita. Karena kita percaya dimanapun kita berada hadirat Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama naikkan pujian syukur, merayakan kebaikan Tuhan atas setiap apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan, bahwa Engkau satu-satunya bagi kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi setiap kami. Dan inilah kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Mengangkat suara kami, mengangkat hati kami ke hadirat Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat suara kita. Satu-satunya yang Tuhan jaga, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Angkat tangan kami dengan iman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman percaya yang penuh kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Amin. Mari berikan sorak-sorai. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kita. Layak dia terima pujian, terima sembah, terima segala yang terbaik dari kita. Amin. Haleluya. Yuk kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah melepaskan setiap pribadi kita. Yes. Kita mau katakan bersama yuk. Memuji Sang Raja di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Melompat kakiku melompat pagi. Yes. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bang bersyukur, angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, yeah. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, dan di dalam samudra. Katakan kakiku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu. Amin. Mari bersyukur. Yes, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Haleluya. Kasih setianya,
bersyukur kepada Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kita. Yuk kita mau bergirang, kita mau bahagia karena Tuhan sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Because He is good all the time and all the time He is so good for us. Haleluya. Yuk, Tuhan memberiku Kirang haleluya. dan sukacita melimpah. Mari dicurahkan. Minyak yang baru dicurahkan. Katakan. Haleluya, ku bersorak. Mari umat Tuhan yang menerima janji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari bersama nyanyikan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru Katakan haleluya. haleluya, ku bersorak. Mari yang bersyukur bersama-sama terima janji Tuhan. Ku terima janji Allah, Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi Yes. yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan Yes. dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Amin. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah Anda masing-masing. Sukacita bersama dengan orang yang memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Yuk kita mau siapkan persembahan kita. Anda bisa mentransfernya melalui rekening yang tertera maupun melalui QRIX yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau bersama-sama berdoa. Bishem ma'afea ben veruah kodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat beribadah bersama-sama melalui PJL di tempat ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sungguh-sungguh memberkati kami. Hadirat-Mu turun atas kami dan Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena pada sore hari ini pujian penyembahan kami sudah naikkan ke hadirat-Mu. Biarlah pujian ini bisa menjadi yang dupa harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati Tuhan.
Saatnya kami juga ya Bapa memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyebarkan Injil melalui persekutuan Jalan Lurus di tempat ini. Terima kasih ya Abah, dengan hati yang penuh sukacita kami siap untuk memberi. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak, Ibu dan Saudara, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mencerahkan, firman yang menguatkan kita di tengah-tengah badai. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Karatali lalekhet amai lashachana lalonoda veshamado atanisali Bachamamin emunati damo Anicha beshimcha Me'agalim abitelecha Bashe'ara natshitanu ahbecha אתה שלי ואני שלך. Di tengah badai Engkau membangkitkan kami Tuhan, sehingga kami dapat berjalan di atasnya. Rafa rizqa hamesulon yadcha ופחד סבבוני לא תעזב גם לא עכשיו אני אקרא בשמך מעל גלים אביט אליך בשערה נתשיתנו אביך אתה שלי ואני שלך. You call me out upon the water. You call me out upon the water, the great unknown, where feet must fail.
Basheara Natsitanuak Bekha Atasheli Veani Shekha Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Kristus kiranya ada pada kita semua. Sebelum saya menyampaikan renungan bagi kita semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur karena kebaikan dan anugerah-Mu pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam persekutuan Jalan Rulut GKRI Diaspora City Center. Tuhan, kami membuka hati, kami membuka pikiran dan telinga kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di televisi ada sebuah promosi, ada sebuah iklan yang sangat menarik. Ini cerita, sebenarnya saya nggak baik membagikan di gereja tentang jin yang keluar dari muncul dari botol, dan yang ingin saya sampaikan, kata-kata yang keluar dari mulut jin ini menjadi viral dan banyak sekali dipakai orang, jutaan kali diulang-ulang. Muncul di medsos, kalau Bapak Ibu Google akan keluar kata wani piru. Wani piru. Berani berapa? Kamu mau bayar berapa? Kalau kamu suruh saya ini, saya dapat apa? Nah, menjadi pertanyaan, dan ini sering dialami oleh banyak orang dan mungkin sering dilakukan oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi hal yang sama yang ditanyakan oleh Rasul Petrus. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Rasul Petrus ini muncul karena peristiwa sebelumnya. Ketika ada seorang muda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus menanyakan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk surga? Apa yang harus dilakukan agar saya mendapatkan hidup? Tuhan Yesus bilang, lakukan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta.
hormati ayah ibumu. Dan orang muda ini bilang, semuanya sudah aku lakukan. Orang muda ini terkenal orang yang taat melakukan hukum Taurat. Orang yang saleh menurut agama Yahudi. Masih satu yang kurang bagi kamu, kata Tuhan Yesus. Juallah seluruh hartamu. Lalu dengan sedih hati, dengan berat hati di ayat 22, kalau Bapak Ibu nanti baca Matius pasal 19 ayat 22 dikatakan dengan berat hati dia meninggalkan. Karena hartanya banyak. Nah, oleh karena itu muncullah pertanyaan dari Rasul Petrus mengenai kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu, ada dua hal yang ditanyakan oleh Rasul Petrus dalam hal ini. Pertama adalah telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Petrus telah meninggalkan segala sesuatu. Jalannya, perahunya, usahanya, ternaknya, bahkan keluarganya dia tinggalkan untuk mengikut Yesus. Nah, bandingkan Bapak Ibu di Lukas pasal 14 ayat 33, secara khusus kita melihat saya ingin membacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, berkata begini. Begitu juga dengan kalian, tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Kata mengorbankan adalah mempersembahkan korban, memberikan korban. Ketika kita mempersembahkan korban, kita tidak menuntut apa-apa. Karena persembahan yang kita berikan, korban yang kita persembahkan adalah sesuatu yang kita berikan dengan tidak akan pernah mendapat kembali. Tidak mendapat apa-apa lagi dari apa yang kita berikan. Kalau kita mengharapkan apa yang kita berikan kembali, berarti itu berdagang, berbisnis. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa mengorbankan segala-galanya. Segala-galanya Bapak Ibu. Termasuk hidup kita sendiri. Termasuk waktu kita sendiri. Kita harus korbankan. Kalau enggak, kita enggak layak mengikut Tuhan Yesus. Ini mengacu kepada, kalau Bapak Ibu ingat, Keluaran pasal 20 ayat 3 ini tentang 10 hukum Taurat. Salah satu Tuhan Yesus bilang, jangan ada ilah lain di hadapanku. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin dia menjadi yang prioritas. Dia menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu di Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26 Tuhan Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengikut Tuhan. Kita harus rela melupakan segala yang ada di belakang kita. Apapun saudara masa lalu, siapapun saudara dahulu, apapun jadinya saudara waktu itu, lupakan saudara. Baik itu hal yang luar biasa menurut banyak orang atau yang buruk, masa kelam kita. Lupakan semua itu dan mari kita melangkah. Itu yang Tuhan inginkan. Perhatikan juga Matius 19 ayat 21-22 tentang orang muda kaya yang saya ceritakan di awal tadi Bapak Ibu. Ia tidak mau meninggalkan hartanya demi Kristus. Bukan demi hartanya saja. Ia tidak mau meninggalkan statusnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Bahkan dia berharap dengan status harta yang dia punya dia layak mengikut Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid ini sudah meninggalkan segala sesuatunya Bapak Ibu. Ini memang syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Rela meninggalkan segala sesuatu. Ada banyak orang berkata dia meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Dia mengabaikan, melupakan segala sesuatu demi Kristus. Tapi ketika dia sudah percaya kepada Kristus, dia masih tetap membawa-bawa hal yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beriman kepada Tuhan Yesus berarti komitmen pribadi untuk mengikut Dia. Menaati semua ajarannya. Bukan ajaran orang lain, tapi perkataan Kristus, ajaran Kristus yang disampaikannya melalui firman Tuhan. Bapak Ibu serta berada di mana Dia ada.
mengikut Tuhan Yesus termasuk menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang ditanyakan oleh Petrus adalah, jadi kami dapat apa? Saya dapat apa, kata Rasul Petrus. Bapak Ibu, mungkin saja Petrus ingin jasanya dinilai. Atau Rasul Petrus ini ingin mendapat konfirmasi dari Tuhan Yesus. Bahwa kami layak apa enggak gitu loh. Karena kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Mungkin ini adalah pandangan-pandangan yang sering terjadi di dalam gereja, di jemaat masa kini, bahwa kita semua sebagian besar Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang memiliki latar belakang sama dengan saya, mungkin kita merasa meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, segala-galanya demi Kristus. Kita mengharapkan kita dapat, karena nanti ada ayat yang seringkali menjadi jebakan bagi banyak orang. Mari kita lihat Matius 19 bacaan kita tadi ayat 29 Bapak Ibu. Dikatakan begini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, ia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini sering menjadi jebakan bagi banyak orang. Pertama-tama yang ingin Tuhan Yesus sampaikan bahwa begini, kita meninggalkan segala sesuatu itu demi nama Yesus. Agar nama Tuhan Yesus saja yang besar di dalam kehidupan kita, agar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengabaikan segala sesuatunya. Kita tidak bisa lagi berkata, saya dahulu si ini, saya dahulu si itu, saya dahulu begini, saya dahulu begitu. Enggak perlu lagi Bapak Ibu. Tapi biarlah orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Makanya Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 3 pernah berkata bahwa biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Tidak apa-apa orang tidak mengenal kita asal Kristus dipermuliakan. Bandingkan Bapak Ibu di Markus pasal 10 ayat 29 sampai 31 dikatakan begini, jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya laki-laki atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Lihat Bapak Ibu, akan menerima kembali, tapi ada penyertanya, itu penganiayaan kata Tuhan Yesus. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan Yesus kita sering terjebak. Saya juga ketika pertama kali bertobat pada tahun 88, keluarga besar saya, orang tua saya berpikir saya mengikut Tuhan Yesus karena saya mendapatkan sesuatu. Padahal Bapak Ibu sampai hari ini saya tidak mendapatkan apa yang mereka pikirkan saya terima. Mungkin terima duit banyak, dapat rumah, dapat apa segala macam. Orang berpikir ketika saya meninggalkan itu saya juga dapatkan segala sesuatunya secara materi, secara fisik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena namaku dan karena Injil. Ketika kita pergi kemana saja, pergilah. Tinggalkan segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan karena kita meninggalkan harta benda kita, kita meninggalkan keluarga kita meninggalkan anak-anak kita meninggalkan masa lalu kita meninggalkan kehidupan kita mungkin yang dulu hebat, gemerlap, dan famous sekalipun, itu demi kemuliaan Kristus. Bukan demi orang yang kita hormati, bukan demi gereja kita, bukan demi apa-apa, tapi kita semata-mata karena demi nama Kristus dan demi pemberitaan Injil. Terus di ayat bacaan kita ini Matius 19 ayat 29 Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menerima 100 kali lipat. Betul nggak Bapak Ibu 100 kali lipat? Ini sering terjebak
Nah, oleh karena itu ada kadang-kadang semacam ajaran teologi kemakmuran yang mengatakan kalau kita memberi maka Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat. Padahal itu nggak ada Alkitabnya Bapak Ibu, nggak ada ayatnya. Tuhan Yesus nggak pernah berkata begitu. Apakah yang kita terima kembali ketika kita meninggalkan semuanya itu demi nama Kristus? Apa yang kita dapatkan kembali ketika kita melupakan, meninggalkan, dan ikut Tuhan Yesus? Rasul-rasul meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan rumahnya. Tetapi mereka tidak menerima semuanya sama sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana rasul-rasul itu mengalami penganiayaan. Bagaimana rasul-rasul itu harus meregang nyawanya di dalam bukan kehidupan mewah. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Ikut Tuhan Yesus dan ingin menjadi selebriti. Makanya gak heran ada banyak selebriti dadakan. Ada banyak apalagi medsos sekarang Bapak Ibu. Orang yang bertobat, yang dulu tidak percaya Tuhan Yesus sekarang percaya karena ingin terkenal, muncul di media, di medsos dengan segala hal yang spektakuler tapi tidak mempermuliakan nama Tuhan. Lalu ketika jadi masalah hukum, ketika jadi harus berhadapan dengan hukum, berkata ini salib yang harus saya pikul. Padahal karena salah kita kadang-kadang Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata rasul-rasul ini meninggalkan segala sesuatunya tapi mereka nggak dapat apa-apa. Jadi harus diartikan begini Bapak Ibu. Berkat yang diterima oleh orang yang mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan segala sesuatu demi nama Kristus lebih kepada berkat rohani. Bukankah Bapak Ibu lebih baik kita seperti yang dikatakan oleh Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Makin kaya orang, makin banyak hartanya, rumahnya makin tinggi pagarnya, makin banyak alat pengamannya. Tambah CCTV, belum lagi security dan lain sebagainya Bapak Ibu. Selanjutnya di Amsal 16 ayat 8 dikatakan begini, lebih baik sedikit penghasilan disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Lebih baik sedikit penghasilan disertai kebenaran daripada banyak penghasilan tapi tidak ada. Ayat Amsal 17 juga berkata gini ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Makanan satu meja penuh tapi berbantah-bantahan. Bapak Ibu lebih baik makan roti kering. Kalau dalam bahasa kita mungkin lebih baik kita makan nasi dingin. Daripada makan yang melimpah tapi nggak ada ucapan syukur di sana. Makanya kita ingat Amsal 30 juga Agur bin Yakub bilang bahwa Tuhan jangan jadikan aku orang kaya. Karena aku kaya nanti aku lupa dan melupakan engkau. Tapi Tuhan juga jangan jadikan aku orang miskin. Karena kalau aku miskin nanti mempermalukan namamu dengan meminta-minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Upah mengikut Tuhan Yesus adalah sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu mungkin gak memiliki segala-galanya. Mungkin kita gak punya harta yang melimpah. Tapi badan sehat. Hidup kita sudah cukup, badan sehat, makanan ada di rumah secukupnya, pakaian ada yang bisa dipakai walaupun gak barang mewah, tapi tetap kita bisa bersukacita. Bukankah lebih baik sukacita Bapak Ibu miliki daripada punya duit 1M di rekening, tapi hati kita was-was? Bukankah lebih baik kita ada damai sejahtera ketika mau tidur kita nggak mengkhawatirkan apa-apa. Jangan-jangan nanti pintu saya dibobol, jangan-jangan malam ini ada orang masuk. Hati tidak sejahtera sehingga tidak bisa tidur tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 19 ayat 29 ini yang kita baca tadi mengandung hal yang tidak enak juga dikatakan begini. Bukan saja kita harus meninggalkan seluruh harta kita, bukan saja kita harus meninggalkan kegemerlapan masa lalu kita, tapi kita juga akan mengalami penganiayaan. Mungkin saudara tidak mengalami penganiayaan fisik, tapi bisa saja saudara diintimidasi secara mental, secara psikologis. Tidak sedikit, setiap tahun menurut penelitian
hampir setiap tahun lebih dari 1 juta orang Kristen baru yang dianiaya, masuk penjara, dipukuli, bahkan mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita lihat di Lukas 13 ayat 30 berkata begini Bapak Ibu. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Konteks ini memang untuk berbicara tentang orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi itu adalah orang yang terdahulu, orang yang awal mula mengenal Tuhan. Kalau dalam bahasa mereka menyebutnya dalam keseharian mereka Adonai. Dalam beberapa orang mengajarkan mereka menyebut Yahweh. Nah Bapak Ibu, mereka orang yang pertama mengenal Tuhan sampai hari ini. Mereka adalah orang yang belum percaya kepada Mesias yang dijanjikan itu. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Yerusalem ada tembok ratapan. Karena mereka meratapi bait Salomo yang dihancurkan dan mengharapkan kedatangan Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 19 ini konteksnya berbeda dari bacaan kita, yang kita pikirkan. Orang-orang yang kelihatannya hebat, orang-orang yang kelihatannya luar biasa, belum tentu benar-benar hebat Bapak Ibu. Orang-orang mungkin yang kelihatannya lebih rohani, menguasai Alkitab dengan sangat luar biasa, menyampaikannya dengan baik, belum tentu sebegitu adanya Bapak Ibu, sedemikian adanya. Waktu akan membuktikan, waktu akan menguji. Bisa-bisa nanti mereka justru sama sekali tidak berarti. Ini sekaligus merupakan peringatan bagi kita dan bagi para rasul waktu itu. Tuhan Yesus ingin mengatakan hati-hati. Kamu bisa saja menjadi orang yang ketinggalan ketika kamu berpikir kamu telah meninggalkan segala sesuatu, kamu telah melupakan segala sesuatu, kamu mengharapkan mendapatkan sesuatu. Hati-hati ketika motivasimu mengikut Tuhan untuk mendapatkan, untuk memperoleh sesuatu, maka hati-hati bisa saja hatimu dikotori dan kau menjadikan bukan Tuhan yang utama. Mereka kelihatan hebat mungkin Bapak Ibu. Mereka yang mula-mula ikut Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu kelihatannya mungkin luar biasa. Tapi waktu akan menentukan, waktu akan membuktikan. Tuhan Yesus memperingatkan supaya mereka jangan mundur menghadapi ujian. Karena kita bukan saja dituntut untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita punya, meninggalkan apapun yang ada di dalam kehidupan kita masa lalu. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan itu akan menyertai setiap orang yang mau sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan Yesus. Nah hal ini akan menjadikan banyak orang mundur Bapak Ibu. Nggak sedikit orang mundur. Ini peringatan bagi kita semua. Yang baru bertobat, semangatnya berapi-api, mengebu-gebu ketika menghadapi masalah. Tahu-tahu putih, hilang sama sekali Bapak Ibu. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30 adalah jawaban Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus yang mempertanyakan apa yang harus upahnya. Apa yang saya dapat Tuhan ketika saya mengikut Engkau? Upah saya apa? Saya telah mengabarkan segala sesuatu. Tuhan Yesus mengatakan kamu akan menerimanya. Tapi yang paling penting adalah damai sejahtera dan hidup kekal sudah menjadi milikku. Maka itu Petrus dijanjikan Tuhan sebagai yang megang kunci kerajaan surga Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi ke awal seperti di Keluaran pasal 20 ayat 3, Tuhan Yesus tidak ingin ada sesuatu yang
lebih besar di dalam kehidupan kita. Entah kita mau mencari popularitas, entah kita mau mencari materi, entah kita mau mencari kedudukan, Tuhan Yesus tidak ingin ada semua hal itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Hanya Dia saja satu-satunya, dan biarlah kita berpikir mengikut Tuhan Yesus itu yang penting kita terima damai sejahtera. Mengikut Tuhan Yesus itu yang penting kita ada sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikut Tuhan Yesus itu yang penting adalah hidup kekal menjadi milik kita. Jangan sampai itu hilang Bapak Ibu. Ada ilustrasi suatu kali bangau. Seekor bangau sedang asik mencari siput Bapak Ibu di sungai. Bangau sedang mencari siput karena makanan bangau itu siput. Untuk disantap ketika seekor angsa datang mendekatnya. Tiba-tiba ada seekor angsa yang mendekati bangau yang sedang makan siput. Karena belum pernah, jadi bangau ini belum pernah melihat angsa menurut cerita itu. Dengan terheran-heran bangau ini bertanya, kamu makhluk apa sih? Padahal kan jenisnya sama-sama unggas nih. Tapi ceritanya begini, bangau bertanya kepada angsa, kamu makhluk apa ini? Lalu angsa itu menjawab, aku seekor angsa. Dari mana asalmu? Kata bangau. Dari surga. Oh, si angsa berkata, saya dari surga. Jawab si angsa. Lalu dengan semangat ia menceritakan tentang kondisi surga. Bapak Ibu sudah terima bocoran kan, walaupun kita belum pernah ke surga, tapi kita dapat bocoran dari kitab Wahyu. Surga itu kondisinya kayak apa? Jalannya dari emas, ada banyak permata dan lain sebagainya. Lalu dikatakan tiba-tiba si bangau menyela, apa di surga ada siput? Angsa bilang nggak ada siput. Sayang sekali tidak ada. Kalau gitu aku nggak mau ke surga. Kalau gitu aku tidak mau ke surga, kata si bangau. Karena aku suka makan siput. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demi siput bangau nggak mau masuk surga. Ada banyak orang mengikatkan dirinya dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Zaman sekarang, zaman ketika kita beribadah sulit untuk tatap muka, lebih banyak online, ada banyak pendeta berlomba-lomba untuk dikenal secara digital. Tetapi bagaimana pemberitaan Injil yang sesungguhnya? Bagaimana kita harus hidup menurut Tuhan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal yang lebih utama daripada yang sementara. Mereka sangat terpikat dengan harta duniawi sehingga tak dapat menghargai harta abadi dari Yesus Kristus. Segala hal ditawarkan. Seperti orang muda yang Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22, 16 sampai 26 atau Markus 10, mereka cenderung memilih hal duniawi ketimbang mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini seorang misi Jim Elliot dari Ekuador, dia menjadi misionaris di Ekuador, berkata begini, orang bijak rela memberikan semua yang fana demi memperoleh sesuatu yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami mengucap syukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa dalam pengiringan kami mengikut Engkau dengan meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami, agar Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kami. Kami menerima sukacita, damai sejahtera, dan lebih dari itu hidup kekal Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah dimanapun mereka berada. Biar Tuhan terus memberkati dan menolong mereka untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan dan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Biarlah kami mau memberi telinga untuk mendengarkan suara Tuhan saja, bukan suara orang lain atau suara yang lain. Tapi kami mau menuruti Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, Roh Kudus meteraikan agar menjadi penolong kami untuk mengingat hidup bisa tumbuh di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Pendeta Yanuar Dikoto. Bagaimana kita mengalami berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang luar biasa ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yanuar Dikoto. Tuhan memberkati Bapak dalam
keluarga, pelayanan, dan dalam seluruh kehidupan. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sambil mempersiapkan persembahan kita untuk pekabaran Injil dan diakonia. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman berikut. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kami doakan Bapak Ibu semua berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita di GKRI Diaspora City Center selama sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jangan lupa bubuhkan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Bapak Ibu, kami juga terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13.00 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Akan diberkati dalam pernikahan kudus Saudara Roshid Redo dan Saudari Nurmala Sari yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB di Hotel Maple. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silahkan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian jemaat atas beberapa pengumuman. Kita akan memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau men-scan QRIS yang tertera di layar kaca. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat Bapa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil dan juga pelayanan diakonia. Sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.
gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Puji Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah kita pada sore hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan kita mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri dan kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan setiap jemaat Tuhan. Apapun yang sedang mereka gumuli saat ini, kami percaya Tuhan menolong, melawat, menjamah mereka. Sehingga mereka boleh menyaksikan kebesaran, keagungan, kemuliaan Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dalam rumah tangga, di dalam pendidikan. Tuhan menolong, membuka jalan yang sedang mereka hadapi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa kami, Tuhan curahkan hujan pertobatan, keselamatan, biar banyak orang boleh datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan. Tuhan, mampukan pemerintah kami terus Tuhan beri hikmat kebijaksanaan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, sampai bangsa kami sungguh melalui pandemi ini ya Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan juga. Tuhan pakai gereja-gerejamu untuk terus menyaksikan Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang sehingga banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita kembali bertemu dalam ibadah persekutuan jalan lurus. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama PCL. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi pada hari Minggu jam 4 sore di Diaspora TV Channel secara live. Selamat hari Minggu, selamat sore. Jangan lupa menjaga prokes Anda masing-masing. Stay safe, stay healthy. God bless you. Tuhan memberkati. Karatani lalekhed amai lashakana lalonoda Veshamadon atanif sali Mamamamkin emunatidamo Anika beshimcha
شيء أرى نتشي